Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang membahas tentang sumber-sumber dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, pembahasan akidah tidak hanya bersandar pada dalil-dalil nakli, tapi juga menggabungkan dalil-dalil akli. Oleh karena itu, terdapat 5 sumber utama yang menjadi pijakan dalam ilmu kalam. Yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, bersifat mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir. Sebagai wahyu Allah, Al-Quran menjadi sumber utama dalam membangun doktrin akidah. Segala hal terkait keimanan, tauhid, sifat-sifat Allah dan hal gaib pertama kali dirujuk kepada Al-Quran. Surah Al-Hijr ayat 9 menegaskan bahwa Allah sendiri yang menjaga kemurnian Al-Quran. Itulah yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar utama dalam ilmu kalam. Yang kedua ada hadis sebagai penjelas akidah. Hadis menjelaskan rincian dari apa yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Dalam konteks akidah, hadis menyampaikan ajaran penting secara tauhid, cinta kepada Allah dan Rasul serta larangan kufur. Hadis juga membentuk akhlak secara iman dan akhlak secara berkaitan erat. Contoh hadis tentang 3 perkara manisnya iman menunjukkan bahwa keimanan sejati memunculkan sikap dan perbuatan luhur. Jadi hadis tidak hanya menjadi penjelas akidah tapi juga pembentuk karakter seorang mukmin. Yang ketiga ada akal. Ilmu kalam berbeda dengan ilmu akidah tradisional karena menempatkan akal sebagai alat penting untuk memahami dan membela keyakinan. Akal digunakan untuk menalar eksistensi Tuhan, kenabian hingga kebenaran wahyu. Namun tidak semua aliran sepakat dalam penggunaan akal. Mu'tazilah sangat menonjolkan akal, bahkan mendahulukannya dari wahyu, sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Intinya akal sangat penting tapi harus tetap berada dalam koridor wahyu. Yang keempat ada ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para ulama atas satu persoalan teologis yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalam ilmu kalam, ijma' menjadi penentu kuat atas kebenaran suatu konsep akidah yang disepakati umat. Qiyas atau analogi lebih umum digunakan dalam fikih, namun dalam kalam juga digunakan untuk memperjelas sifat-sifat Allah atau membahas hal-hal yang gaib berdasarkan analogi yang rasional. Penggunaan qiyas dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang terakhir ada logika atau mantik. Logika merupakan alat penting dalam penyusunan argumentasi ilmu kalam. Masuknya filsafat Yunani mendorong para mutakallimun menyusun dalil secara sistematis dan ilmiah. Logika membantu dalam membangun premis, menarik kesimpulan dan membantah pemikiran yang menyimpang dari Islam. Kendati sempat dikritik, logika tetap menjadi alat penting, terutama dalam mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah untuk menjelaskan akidah secara rasional tanpa menyalahi wahyu. Nah, kelima sumber ini saling melengkapi. Al-Quran dan hadis adalah fondasi utama, akal dan logika adalah alat analisis, sedangkan ijma' dan qiyas adalah penguat argumentasi kolektif umat. Semuanya berpadu dalam ilmu kalam untuk mempertahankan kemurnian dan rasionalitas ajaran Islam. Demikian pembahasan mengenai sumber-sumber dalam ilmu kalam. Semoga dapat menambah wawasan pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.